Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang berdirikan atas Vira Aisyah, Lelin Sari, dan saya sendiri Dino Laki. Nah, kelompok kami akan memberikan tutorial cara penggunaan aplikasi SPSS dan pengolahan data. Nah, awal-awal kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Nah, yang paling penting adalah kita harus memiliki data terlebih dahulu untuk diolah. Nah, di sini kami sudah ada data yang sudah kami kumpulkan. Kita langsung copy aja datanya. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Lalu kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita kepada variabel view. Nah, di sini kita ganti dulu nama-namanya. Kita menggunakan pemakaian. Yang kedua, skincare. Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini kita memiliki 3 merek skincare. Nah, kita tulis di sini value 1, terus labelnya kita merek skincare-nya. Kita value 1 merek skincare-nya Daviena. Yang kedua Originat. Yang ketiga Fire and Lovely. Sorry, tadi ada kesalahan. Nah, kita kembali kepada data view. Selanjutnya kita merubah ini angka-angka menjadi merek skincare yang kita udah masukin tadi. Kita tinggal klik value labels. Nah, dan sudah menjadi merek-merek yang skincare kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya kita membuat diagram lingkaran. Nah, caranya kita masuk ke Graph, lalu ke Legacy Dialog, terus ke Pay. Nah, di sini Define. Terus kita ini pemakaian ditaruh di defense list, terus skincare-nya ditaruh di bawah. Nah, di sini kita oke. Lalu di sini terbentuk diagram lingkaran. Oke, dilanjut dengan saya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan diagram batang yang ada di SPSS. Nah, sebelumnya kita kembali ke
Tapi kita masuk ke graph seperti dengan cara yang tadi, legacy. Nah, kita masuk nih, kan tadi P itu untuk diagram lingkarannya. Dan sekarang kita ke diagram batangnya, kita pencet di bar. Nih, kita pencet clustered, lalu define. Nah, ini udah jadi seperti ini. Pemakaiannya ada di define cluster, yang skincare ada di kategori excite. Kita pencet OK. Nah, ini udah jadi diagram batangnya. Nah, sekarang kita mau bikin ke selanjutnya. Kita mau ke analis, kita pencet describe status ke vertices. Nah, pemakaiannya ada di variabel. Jangan lupa dipencet statistik. Nah, semua yang ada di dispersion itu kita centang semua. Nah, kalau udah dicentang semua, kita centang ke central tendency. Nah, semuanya udah dicentang, kita pencet continue. Kalau sudah, kita pencet OK. Nah, data frekuensinya sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin lagi di analis, description, frequencies. Nah, kita pindah pemakaiannya ke sebelah sini. Jadinya skincare-nya tuh di variable. Kita pencet, nah sama seperti tadi, semuanya dicentang, lalu continue. Nah, kita pencet OK. Nah, data skincare-nya sudah ada. Jadi ini keseluruhan data yang kita analisis, mulai dari pemakaian, frekuensi, statistik dari skincare. Di sini sudah terdapat data yang kelompok kami olah. Untuk yang diagram lingkaran ini, interpretasi grafik lingkarannya berdasarkan output dengan diagram lingkaran, diketahui bahwa terdapat 31 responden dengan terdapat 3 responden dengan 31 responden dengan 3 pengguna Davina, 9 pengguna Original, dan 5 pengguna Fair and Lovely. Nah, sedangkan pada lama pemakaiannya ini terdapat 1 bulan sebanyak 6 responden, 2 bulan 3 responden, 3 bulan 2 responden, 4 bulan 4 responden, 5 bulan 7 responden, 7 bulan 1 responden, 8 bulan 1 responden, 10 bulan 2 responden, 11 bulan 1 responden, 13 bulan 2 responden, dan 20 bulan 1 responden. Untuk interpretasinya grafik lama pemakaian skincare, grafik batang, ini display tersebut masih berupa data mentah dan perlu dilakukan analisis deskriptif. Nah, gambar di atas ini adalah diagram batang lama pemakaian sesuai dengan jenis skincare pada gambar. Diketahui bahwa jenis merek Original lebih banyak dipakai daripada merek Davina. Sedangkan, di mana merek Davina ini sebanyak 4 responden, Fair and Lovely ini sebanyak 6 responden, sedangkan pada merek paling banyak yaitu Original sebanyak 21 responden.
Untuk frekuensi skincare, ini valid menunjukkan jumlah data yang diinput atau yang dihasilkan pada saat melakukan analisis sudah tepat, yaitu ada 31 data. Missing menunjukkan ada atau tidak adanya data, atau tidak ada data yang terlewat di sini. Kemudian standar error of mean. Ini menunjukkan tingkat kesalahan dari nilai-nilai rata pada data yang dimasukkan. Nah, semakin kecil nilai standar of mean yang didapatkan, maka semakin baik. Di mana kasus ini, standar of mean-nya itu lebih kecil, sehingga data ini dapat dikatakan baik. Standard of mean-nya itu lebih kecil daripada mean, sehingga data ini dapat dikatakan data baik. Sedangkan pada standard deviation menunjukkan variasi atau penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Nah, data yang baik apabila nilai standar deviation-nya ini semakin kecil dibandingkan mean, di mana nilainya yaitu 0,573, sedangkan pada mean-nya yaitu 2,0645. Untuk frekuensi pemakaiannya yaitu hampir sama kayak tadi, namun saya akan jelaskan ulang, yaitu valid ini menunjukkan jumlah data yang diinput yaitu sebanyak 31 data. Sedangkan missingnya ini nilainya 0, yang menunjukkan bahwa semua data telah dimasukkan atau tidak ada data yang terlewat. Kemudian pada variance. Nah, variance ini menunjukkan ukuran sebaran data kuantitatif dan kualitatif yang ada, di mana nilai variance ini didapat adalah 19,656. Untuk standar deviation ini menunjukkan variasi atau penyebaran data dari nilai-nilai rata-ratanya. Data yang baik apabila nilai standar deviation ini semakin kecil dibandingkan mean. Di mana data deviation-nya yaitu 4,433, sedangkan pada mean-nya yaitu 5,4516. Untuk kesimpulannya, yaitu data yang diambil dari kelompok kami ini, bahwasanya ada data pengguna skincare, yaitu jumlahnya 31 data dengan responden 3 pengguna Davina, 9 pengguna Originot, dan 5 pengguna Fair and Lovely. Nah, diketahui juga bahwa jenis merek Originot lebih banyak dipakai daripada merek Davina dan Fair and Lovely. Data ini valid dan menunjukkan data yang diinput atau yang diisikan pada saat melakukan analisis sudah tepat, yaitu ada 31 data. Missing juga menunjukkan ada atau tidak adanya data yang diisikan. Dan di sini nilai 0, bahwasannya tidak ada data yang terlewat dan atau tidak diisikan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.